Salam semangat, salam sehat, ketemu lagi dengan saya, Doni Ariwibowo. Maka pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang dasar anti korupsi dan integritas. Sudah materinya bisa dari sini, yaitu dampak korupsi berbagai bidang. Sebelum memasuki, masih ingat pertemuan sebelumnya kita punya yel-yel, yaitu semangat anti korupsi, bebas korupsi, nilai integritas, peduli, semar, berani ditanggung, keras dan adil. Saya ulangi ya, yel-yel, semangat anti korupsi, bebas korupsi. Kita tambah lagi dengan yang namanya yel-yel kita, nilai-nilai integritas. Apa integritas itu? Yaitu peduli, semar, berani ditanggung, keras dan adil. Peduli, semar, sederhana, mandiri, jujur, berani ditanggung, disiplin, tanggung jawab, keras, kerja keras dan adil. Mudah kan dihafalkan? Setelah lagi kita akan masuk ke materinya. Setiap pertemuan mesti saya ingatkan lagi, kenapa ada tujuan pendidikan anti korupsi. Ini kan tujuannya, ini pendidik untuk mengenal lebih awal berkenaan dengan korupsi, mewujudkan generasi yang sadar dan paham dampak korupsi, bentuk-bentuk korupsi ya, dan mengerti jika melakukan korupsi ada sanksinya, menciptakan generasi penerus bermula baik. Nilai integritas tadi sudah saya ingatkan lagi, di sini sudah ada artinya, nanti kalian bisa baca lagi, bisa memahami lagi. Yang penting ingat dulu ya, yaitu peduli, semar, berani ditanggung, keras dan adil. Nah, ini itu adalah apalagi sulit, mudah nanti ya, sebenarnya ya. Iya, ini sematnya di bawah di sini ya, di situ. Kita lanjutkan. Ini latar belakang sudah bisa tadi. Target alasannya kita penanaman pendidikan karakter yang nyata, memberikan perilaku keteladanan, perilaku yang nyata, menciptakan dan karakter generasi bangsa yang kuat, perilaku anti korupsi ya, apalagi kita di dunia pendidikan sebagai basis penggerak pendidikan karakter, nilai-nilai anti korupsi. Langsung aja, dampak korupsi saya ngambil dari www.gramedia.com, literasi dampak korupsi. Di sini sudah jelas dampak korupsi terhadap ekonomi. Ini jelas untuk penurunan produktivitas ya, produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan utang negara. Itu dampak korupsi terhadap ekonomi. Jadi korupsi tentu akan memperburuk ya suasana. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, dampak ekonomi meningkatkan kemiskinan. Ya. Nah, kemiskinan itu macam-macam. Di situ ada kemiskinan pusat statistik, 4 kemiskinan absolut, kemudian kemiskinan relatif, kemudian kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Bisa dibaca dan bisa dipahami. Lanjut ke berikutnya. Sekarang dampak korupsi di bidang politik. Ya, tadi ekonomi sudah, sekarang pindah ke politik. Yang jelas kalau pemimpin koruptor, adanya praktek suap dari para calon-calon pemimpin partai saat peserta pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon korupsi. Tradisi ini sudah lama terjadi, para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako atau masyarakat memilih ya, pemilihan. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor. Ini hanya contoh-contohnya ya, tidak semuanya. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika menjabat. Tradisi harus kita hentikan. Yang kedua, ya dampak korupsi bidang politik, yaitu publik tidak lagi percaya demokrasi. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, yaitu yang ketiga, bidang politik, yaitu kedaulatan rakyat akan hancur. Dunia politik hanya milik 10 orang dalam partai politik saja. Mereka akan terus-menerus bersaing dalam partai hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Ya. Sekarang masuk ke dampak korupsi di bidang hukum. Ya. Dampak korupsi di bidang hukum apa, anak? 1. Peraturan perundangan yang tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan dampak berikut yang kedua adalah hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap negara.
Nih ya. Nah, ini faktor berpengaruh terhadap korupsi itu apa? Satu, ada kesempatan atau peluang terjadi ya, kelemahan sistem pengawasan kurang ya. Kemudian yang kedua, niat, keinginan, dorongan ya, didorong oleh apa? Kebutuhan atau keserakahan. Yang ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran, artinya terjadi karena membahagiakan keluarga, perusahaan sudah untung, saya berjasa, banyak orang lain juga. Nah, ini sebagai tindak terakhir, nanti kita akan belajar juga tentang sosok Semar. Bisa lihat di blog saya ini, Doni, ini bisa dibaca, link di atas itu, isi komentar dan kolom komentar itu. Maka kalian akan bisa menyocokkan belajar tentang tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan, yaitu tentang lakon Semar Gugat. Ya. Nah, ini linknya di sini sudah ada. Kalau kita simpulkan, Semar adalah tokoh titisan dewa yang membela kerajaan yang disiplin. Ya, kemudian dari Zeus sebagai tokoh yang setia juga mendapat julukan Pamomong, pembimbing, penerang hati, dan dihormati oleh raja maupun kerabat. Ya, terima kasih. Kemudian yang perlu disampaikan, kesimpulannya adalah karakter watak mengasihi sesama, rendah hati, tidak lupa diri telah dimiliki Semar karena kelebihan yang ada pada dirinya. Watak Semar patut dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan. Setelah menonton atau mempelajari kisah Semar Gugat, bisa ditarik kesimpulan bahwa Semar adalah tokoh yang berani mengedepankan kebenaran, kebaikan demi tatanan yang baik, benar. Bagaimana harus bisa mengurangi prahara dan juga bencana banjir. Terima kasih. Jangan lupa tentang yel-yel yang kita tanamkan itu. Ini saya ambil dari Bapak Soekarno. Apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu bagian, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuannya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya memberikan penyuluh tentang dasar anti korupsi. Semoga dapat berguna bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam lagi, ya, semangat anti korupsi, bebas korupsi. Semangat anti korupsi, bebas korupsi. Nilai integritas, berani Semar. Kita harus berani ngomong yang benar, yaitu sebagai simbol, yaitu peduli Semar, berani ditanggung keras dan adil. Itu nilainya. Saya ulang lagi, peduli Semar, berani ditanggung keras dan adil. Mari kita wujudkan Indonesia bebas korupsi. Terima kasih.